Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Dinia dari Prodi 4 PAI-B2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, yaitu Bapak Amiruddin, dengan judul Hakikat Metode Pendidikan dalam Perspektif Islam. Metode pendidikan Islam merupakan sebuah strategi, suatu teknik mengetahui yang dipakai di dalam proses mencari ilmu pengetahuan dari suatu materi tertentu, yang disusun secara sistematis dan terstruktur dengan baik, yang bertujuan untuk dapat diterapkan di dalam dunia pendidikan tanpa menghilangkan asas-asas agama sebagai acuan di dalam proses mendidik oleh guru. Adapun proses penggunaannya bersifat konsisten dan sistematis, mengingat sasaran metode itu adalah manusia yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, penggunaan metode dalam Islam dalam proses pendidikan pada hakikatnya adalah pelaksanaan sikap hati-hati dalam pekerjaan mendidik atau mengajar yang bertujuan untuk mendidik peserta didik tanpa menghilangkan unsur-unsur nilai agama atau moralitas di dalamnya. Pengertian metode pendidikan dalam pendidikan Islam. Metode adalah sesuatu yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan suatu tujuan, karena metode menjadi sasaran yang menampung materi pembelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan, sehingga dapat dipahami oleh peserta didik yang dapat membentuk tingkah laku dan kepribadian mereka. Selain itu, metode dapat diartikan sebagai seperangkat cara, jalan, dan teknik yang dipakai oleh pendidik dalam proses belajar dan mengajar untuk mencapai kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum, silabus, dan mata pelajaran. Macam-macam metode pendidikan Islam. Secara garis besar, metode yang sering digunakan dalam pembelajaran orang dewasa antara lain ceramah dan tanya jawab. Dalam metode ceramah, proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru umumnya didominasi secara ceramah. Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa metode ceramah merupakan metode yang sudah sejak lama digunakan dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang bersifat konvensional atau pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher centered. Metode ceramah pada umumnya digunakan karena sudah menjadi kebiasaan dalam suasana pembelajaran tidak melakukan ceramah. Demikian juga dengan siswa. Mereka akan belajar manakala ada guru yang memberikan materi pembelajaran melalui ceramah. Metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara pengelola pembelajaran dengan penyajian materi melalui pemecahan masalah atau analis sistem produk teknologi yang pemecahannya sangat terbuka. Suatu diskusi dinilai menunjang keaktifan siswa bila diskusi itu melibatkan semua anggota siswa dan menghasilkan suatu pemecahan masalah.
Jika metode ini dikelola dengan baik, antusiasme siswa untuk terlibat dalam forum ini sangat tinggi. Tata caranya adalah sebagai berikut. Harus ada pimpinan diskusi. Topik yang menjadi bahan diskusi harus jelas dan menarik. Peserta diskusi dapat menerima dan memberi suasana diskusi tanpa tekanan. Tujuan penggunaan metode diskusi dalam kegiatan pembelajaran seperti yang diungkapkan Killen 1998 adalah tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami materi tersebut. Metode tanya jawab akan menjadi efektif bila materi yang menjadi topik bahasan menarik, menantang, dan memiliki nilai aplikasi tinggi. Pertanyaan yang diajukan bervariasi, meliputi pertanyaan tertutup atau pertanyaan yang jawabannya hanya satu kemungkinan saja, dan pertanyaan terbuka, pertanyaan dengan banyak kemungkinan jawabannya, serta disajikan dengan cara menarik. Jadi, metode tanya jawab adalah interaksi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan komunikasi verbal, yaitu dengan memberikan siswa pertanyaan untuk dijawab. Di samping itu juga memberikan kesempatan pada siswa untuk mengajukan pertanyaan kepada guru. Metode eksperimen adalah suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. Dalam metode ini, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri dengan mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri tentang objek yang dipelajarinya. Metode problem merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan suatu permasalahan yang kemudian dicari penyelesaiannya dengan dimulai dari mencari data sampai pada kesimpulan. Urgensi pendidik, metode dalam pendidikan Islam. Urgensi pendidik agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang sangat penting bagi semua manusia. Melalui pendidikan agama, ajaran-ajaran Islam akan ditransferkan kepada setiap manusia yang mempelajarinya, yang nantinya dapat dijadikan modal hidup untuk di dunia dan di akhirat. Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang sangat penting bagi semua manusia. Pendidikan agama Islam dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk mengenalkan tentang ajaran-ajaran Islam agar nantinya setelah selesai dari pendidikan itu, ia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam sebagai suatu pandangan hidupnya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.